Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati minggu sore ini di zaman yang serba modern ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis persaingan bisnis. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Fauzan Hardian dengan NIM 2310 1120 1059. Kelas 01 sampai 013. Mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Anasril Kambut, SEMM. Yang terhormat kepada Bapak Anasril Kambut, SEMM, izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Untuk memulai presentasi ini, kita akan langsung masuk ke subbab. Oke, kali ini ada 3 subbab yang akan kita bahas pada kali ini. Ada tiga, yaitu satu, definisi persaingan bisnis, dua, ancaman masuk pendatang baru, tiga, persaingan suasana perusahaan dalam negeri. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Oke, dalam pembahasan kali ini, definisi persaingan bisnis. Tentu kita sudah tidak asing dengan kata persaingan. Persaingan kita sudah sering kita lihat di kehidupan nyata, ada banyak seperti contoh persaingan memperebutkan ranking 1 di kelas, um, memperebutkan juara internasional, atau juga memperebutkan bangku DPR. Namun, kita tidak akan membahas itu karena kita akan membahas persaingan bisnis. Menurut Michael A. Porter, kompetitif strategi atau strategi bersaing adalah pencarian posisi bersaing yang menguntungkan dalam sebuah industri, serta bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan melawan kekuatan yang menentukan persaingan industri. Kita lanjut. Ancaman masuk pendatang baru. Masuknya pendatang baru akan menimbulkan implikasi bagi perusahaan yang ada, seperti contoh perebutan pasar, perebutan sumber daya produksi. Namun, bagi perindustrian yang baru ingin memulai, itu banyak sekali uh, faktor-faktor yang menghambat industri baru ini untuk menjadi perusahaan yang berskala besar. Ada 4 faktor yang akan kita bahas. Satu, skala ekonomi. Apabila pendatang baru berproduksi dengan skala kecil, maka mereka akan terpaksa berproduksi dengan biaya per unit tinggi. Dua, diferensi produk. Diferensi memaksa pendatang baru untuk mengeluarkan biaya besar seperti iklan. Namun jika kalian mempunyai teman yang terkenal, kalian bisa memintanya untuk memasarkan produk Anda dengan biaya kecil. Tiga, peraturan pemerintah. Pemerintah dapat menghambat bagi pendatang baru. Dari informasi yang saya cari tahu, Indonesia ini menduduki posisi ke-72 dari 190 negara yang memudahkan masyarakatnya untuk membuat industri. Lumayan susah ya di 72, posisi 72 ini. Namun tidak ada yang susah bagi orang yang gigih dan terus berusaha. Empat, akses ke saluran distribusi. Jalur distribusi menentukan penyebaran produk. Perusahaan yang mempunyai jalur produk yang luas akan menghambat produk baru ke dalam pasar. Oke, selanjutnya persaingan sesama perusahaan dalam negeri. Jumlah kompetitor. Kompetitor juga dapat membuat semakin terpacu dalam meningkatkan layanan, kualitas produk, hingga menciptakan inovasi baru supaya tetap unggul. Ini sangat penting karena kita sebagai industri itu
pasti dia akan mengupgrade atau memperbarui semua teknologinya agar mencapai suatu tujuan, yaitu keuntungan, tujuan mendapatkan pasar. Contohnya seperti handphone sekarang, banyak sekali yang model-modelnya baru, lebih modern, soft penyimpanannya lebih luas, ya semacam itu. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan produk, peningkatan produk. Ini juga sangat penting. Lalu karakteristik karakteristik produk merek yang khas dan kuat. Ini memang harus, jika kita ingin membuat industri baru, kita tidak mungkin membuat inovasi yang sudah ada. Pasti kita akan membuat inovasi yang baru dan terobosan-terobosan baru gitu. Agar konsumen tertarik karena wah ini produknya baru gitu. Untuk selanjutnya, biaya tetap yang besar. Biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi barang. Selanjutnya, kapasitas hasil produk maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan. Selanjutnya, hambatan keluar. Sesuatu yang membuat perusahaan sulit keluar dari pasar, seperti ketidakmampuannya untuk mendapatkan harga yang bagus untuk aset yang ingin dijualnya. Ini banyak sekali ya produk-produk yang tidak laku atau dalam pasarnya, dalam level pasarnya itu produk yang terendah atau tidak laku. Itu banyak sekali. Oke, sekian dalam pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.